Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Mazlin, saya dari kelas 3A Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Di sini saya akan membawakan berita yang belakangan ini baru terjadi, yaitu aksi demonstrasi kepala desa di depan gedung DPR RI. Pada tanggal 17 Januari 2023, ratusan kepala desa melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI. Tuntutan mereka yaitu untuk merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa masa jabatan kepala daerah maksimal 6 tahun dan 2 periode menjadi 9 tahun dalam satu periodenya dan maksimal 3 periode. Aksi ini tentu menjadi sorotan masyarakat karena dinilai aksi ini syarat akan kepentingan politik. Masyarakat pun banyak yang memberikan kritik terhadap aksi yang dilakukan oleh para kepala desa ini. Dilansir dari okezone.com, menurut peneliti Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Sunaji Zamroni mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun tidak masuk akal. Ia menambahkan masa jabatan seorang pejabat tidak perlu terlalu lama karena akan merasa lebih berkuasa dan kemungkinan mengundang banyak resiko. Tidak hanya sekali, para kepala desa ini melakukan aksi keduanya dengan masa yang lebih besar. Para kepala desa ini menamai mereka dengan sebutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI. Kembali melakukan aksi di depan gedung DPR dan tuntutannya masih sama, yaitu merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau meminta perpanjangan masa jabatan kepala daerah yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun, yang tadinya maksimal 2 periode menjadi 3 periode. Menurut Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI, menuturkan pendeknya masa jabatan ini membuat persaingan politik antar figur kian awet. Salah satu pihak yang mengkritik dengan keras terkait aksi yang dilakukan oleh para kepala desa ini yaitu kelompok anti korupsi Indonesia, Corruption Watch. Menurut ICW, korupsi di level desa konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh para aparat penegak hukum. Dari yang terdata saja, ada 500-an kasus korupsi di tingkat desa dengan nilai ratusan miliar rupiah. Tercatat mulai dari 2015 sampai 2021. Sepanjang 7 tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai 433,8 miliar. Korupsi makin meningkat di desa seiring dengan alokasi dana desa yang berjumlah raksasa. Sejak 2015 sampai 2021 ada 400,1 triliun dana desa telah digelontorkan untuk keperluan pembangunan desa. Namun di sisi lain belum ada mekanisme pencegahan korupsi yang efektif di level desa. Malahan kini muncul usulan perpanjangan masa jabatan Kades. Usulan tersebut sama sekali tidak relevan dengan urgensi kebutuhan pembenahan desa. Sebaliknya, akomodasi atas usulan tersebut akan menyuburkan oligarki di desa dan politisasi desa. ICW curiga isu ini digulirkan dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilu 2024. Bahkan, ICW juga curiga ini bisa melancarkan isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Respons positif atas usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa akan membawa presiden buruk dan patut dicurigai sebagai pintu masuk perpanjangan masa jabatan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif. Atas dasar itu, ide untuk merevisi Undang-Undang Desa dengan substansi terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa patut dicurigai sebagai agenda terselubung dari kelompok tertentu, menurut ICW. ICW juga tidak bisa menerima alasan ketegangan politik pasca Pilkades yang perlu diatasi dengan perpanjangan masa jabatan sampai 9 tahun. Solusinya bukanlah perpanjangan masa jabatan, tapi pembenahan politik Pilkades yang transaksional. ICW merasa isu perpanjangan masa jabatan ini mendapat respon positif dari partai-partai politik di DPR dan pemerintah. ICW kini mendesak agar DPR menolak usulan para kepala desa itu. Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Corruption Watch, Almas Galia Putri Syafrina, mengatakan perpanjangan masa jabatan dari 6 menjadi 9 tahun dalam satu periode sejatinya patut ditolak DPR dan pemerintah. Sebab DPR dan pemerintah seolah memberikan karpet merah dalam menyikapi wacana ini,
Boleh dibilang, kata dia, respon positif pemerintah maupun DPR di tengah tahun politik amat bernuansa politis dengan tukar guling untuk meraih dukungan dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Menurutnya, usulan tersebut sama sekali tidak relevan dengan urgensi kebutuhan pembenahan pemerintah desa. Akomodasi atas usulan tersebut akan menyuburkan oligarki di desa dan politisasi desa. Sejumlah kepala desa menggeruduk ibu kota demi mengajukan perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. Permintaan ini tentu menuai pro dan kontra di kalangan warganet karena dinilai kemunduran demokrasi. Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Toha, mengatakan pihaknya, Badan Legislasi dan seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa atau kades. Menurutnya, di Komisi 2, di Baleg, di fraksi juga semuanya menyetujui, kata Toha kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa. Dengan demikian, dilanjut dia, DPR hanya perlu menunggu keputusan dari pemerintah agar Undang-Undang Desa dapat direvisi, sehingga masa jabatan kades dari 6 tahun bisa diperpanjang menjadi 9 tahun, sebagaimana tuntutan ribuan kepala desa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa pagi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita bisa tunggu atau mengawal isu ini bersama-sama dengan menilai kelanjutannya apakah akan disetujui oleh DPR dan Presiden atau mungkin akan ditolak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.